teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab terakhir dari Cisco CCNA part 2, yaitu bab 16. Nanti topologinya akan seperti ini ya teman-teman. Terus sekarang saya akan konfigurasikan dulu si switch satunya. Masuk ke menu global. Nah, lalu di sini teman-teman ketikkan internet FA0/1. Lalu ketikkan mode trunk. Terus di sini saya akan buat VLAN. Di sini kan ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Jadi teman-teman bisa ketikkan VLAN 10. Teman-teman keluar dulu. Lalu VLAN 10. Nah, terus teman-teman keluar. Di sini saya akan masukkan interface yang terhubung ke VLAN-VLAN-nya. Nah, ini PC1 dan PC2 kan VLAN-nya 10, dia melalui interface FA02 dan FA03. Range FA02 sampai 3. Ini spasi teman-teman. Terus teman-teman akan switch port multi access, lalu VLAN 10, enter. Terus ini untuk PC 3 dan 4 nya empat sampai 5 ya teman-teman. Lalu switch port multi access, lalu ini berarti VLAN 20 ya teman-teman. Lalu teman-teman masuk keluar lagi, lalu internet range FA06 sampai 7. Nah, oke. Lalu teman-teman bisa ngecek dengan perintah to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman VLAN 10 sampai 30 dan juga interface-nya pun sudah masuk. Sekarang kita konfigurasikan di router satunya. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu physical, lalu teman-teman di zoom ya teman-teman. Nah, di sini pojok. Terus teman-teman ke bagian modul. Terus teman-teman yang TX ini ya teman-teman. Nah, ini pindahkan ke yang sini. Ininya dimatikan dulu teman-teman. Lalu yang TX, oke sudah. Lalu teman-teman hidupkan lagi. Terus teman-teman ke bagian CLI, kita tunggu. Ini masih booting ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ketik N. Nah, terus teman-teman masuk ke menu konfigurasi IP yang maju switch, berarti melalui interface FA01 ya teman-teman. Terus untuk IP-nya yaitu 20. Jadi 20.1, lalu networknya 255.255.0, lalu enter, lalu no sh. Nah, oke, udah hijau ya teman-teman. Lalu keluar, terus masukkan IP-nya 0/0, yaitu IP address 10.10.1.255.255.0, enter, lalu no sh. Terus keluar ya teman-teman. Nah, lalu saya akan konfigurasi di router satunya dah. Teman-teman bisa buat surface-nya dulu. Lalu ketikkan encapsulation.q10. Teman-teman enter, lalu IP address 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, sudah. Sekarang kita buat subnetnya untuk file 20. Lalu ketikkan ini 20 teman-teman. Lalu IP-nya ini ganti 20, enter, terus keluar. Lalu internet FA0/1.30.
Kalau sudah, teman-teman pasang IP di PC-PC-nya. Jadi untuk PC 1 itu IP-nya 192. Lalu saya akan membuka router 2-nya. Lalu ini di zoom, matikan. Lalu pasang yang TX ya teman-teman. Lalu nyalakan lagi. Nah, teman-teman bisa kecil di sini nunggu booting ya teman-teman. Ini neo. Lalu teman-teman bisa masukkan dulu IP address. Lalu yang terhubung copy ke server. Lalu IP addressnya itu tadi 92.168.1.1. Lalu enter, terus no shutdown. Nah, untuk PC-PC yang di sini kita akan pakai yang static. Nah, untuk yang ini server di sini akan API yang DHCP. Bisa tiga router 2-nya. Lalu keluar IP DHCP call server, ini network 92.168.1.0, lalu 255.255.0, lalu enter, lalu default root 92.168.1.1, lalu enter, DNS server 8.8.8, lalu enter. Terus teman-teman bisa teman-teman harusnya, terus teman-teman coba cek ya, kita terangkan dulu di switchnya ya, CLI. Nah, terus ini 0/1. Nah, sekarang kita akan IP DHCP pada servernya. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul IP-nya. Lalu di PC selanjutnya. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Terus sisa juga lagi. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasikan yang dynamic OSPF-nya. Nah, kita konfigurasi di router 1. Lalu networknya 10.0 10.10.10.0, lalu 0.0.0.255. areanya saya akan pakai 0, lalu enter. Dan terus ketik juga untuk yang 20. Lalu yang 30, maksudnya yang 192.168.20 klik 0 ya teman-teman, enter. Terus ini ganti menjadi 30. Nah, kalau sudah, teman-teman konfigurasikan di router 2-nya juga. Sini teman-teman keluar, lalu router OSPF 1, lalu di sini teman-teman tekan network. titik 10.10.0.0.0.255 area 0. Nah, lalu teman-teman ganti IP-nya lagi. Gunakan titik 1.0, enter. Terus IP root. To show IP root, enter. Nah, di sini yang 0 yang O sudah ada ya teman-teman, untuk 10, 30 dan 30. Sekarang
kita akan coba ping dari PC 1 ke server 1, apakah bisa. Nah, ini biasa pilot ya teman-teman kalau awal. Untuk topologinya kan sekarang sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang ACL atau Access Control List. Nah, jadi ACL itu seperti firewall, fungsinya itu untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. Nah, ACL itu sendiri ada dua, yaitu standar dan juga ada yang extensor. Nah, di sini saya akan menggunakan yang standar. Teman-teman bisa buat VLAN 30 ini nggak bisa ping ke server. Jadi nanti yang bisa ping itu cuma VLAN 10 dan juga VLAN 20 saja. Nah, teman-teman bisa buka router duanya. Lalu di sini teman-teman bisa keluar, lalu ketikkan akses list tanda tanya. Nah, di sini pakai yang standar, kita pakai yang 1 sampai 99. Di sini saya akan ketikkan 1, lalu tanda tanya. Nah, remind. Nah, kalau deny itu artinya memblokir, kalau permit itu artinya mengizinkan. Karena kita memblokir, jadi kita pakai yang deny, yaitu di sini ada ABCD, ANI, dan juga ada host. Nah, maksud dari ABCD itu berarti kita akan memblokir satu network. Misalnya kita akan memblokir yang VLAN 30. Nah, networknya kan 30 titik 0, berarti kita itu nanti akan mengetikkan itunya yang blokir semua, berarti nanti pilihan 10 dan 20 dan 30 itu nggak bisa ping ke server. Misalnya host berarti kita memblokir satu PC, misalnya PC 1 mau diblokir, jadi nggak bisa ping ke server 2. Nah, maka itu akan mengetikkan IP dari PC satunya. Karena kita mau memblokir yang network, ini yang VLAN 30, jadi kita ketikkan IP networknya. Nah, di sini teman-teman ketikkan wildcardnya yaitu 0.0.0.255, enter. Terus to show access list, enter. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi in dan out-nya. Nah, tadi kita mengkonfigurasi yang deny. Nah, deny itu kan yang blogger. Sekarang kita akan konfigurasinya diizinkan. Nah, teman-teman ketikkan access list 1. Karena tadi 1, terus teman-teman pakai yang permit. Karena kan selain film 3 dan film 10 dan 20 kan diizinkan, berarti teman-teman bisa ketikkan ani. Lalu enter. Dan kita akan melakukan konfigurasi yaitu yang diblokir dan juga yang diizinkan. Nah, jadi untuk konfigurasi tadi yang memblokir itu yang ini ya teman-teman, yaitu yang VLAN 30-nya. Terus kita itu mengizinkan VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya pakai konfigurasi yang permit ini. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi direction control list. Maksudnya adalah kita itu mau memblokir paket dari VLAN 1 ke server, misalnya ini server 2, misalnya ping PC dari PC 6 karena mereka tersambung melalui router. Nah, nanti si PC 6 akan mengirimkan paketnya ke router, lalu router 1 akan mengirimkan ke router 2. Nah, di router 2 kita akan memilih di mana paketnya itu akan diblokir. Misalnya dari ini yang 0/1, berarti kan rootnya itu ada dua port, yang 0/0 dan juga 0/1. Nah, misalnya kita akan memblokir di sini yang 0/1 ini, kita akan buka routernya, masuk ke 01, lalu IP access test group 1 tanda tanya. Lalu di sini kan ada in dan ada out. Nah, maksud dari in itu terima paketnya, kalau out itu berarti kita akan keluar atau memblokir paketnya. Nah, karena kita mau blokir, jadi kita pakai yang out. Sekarang kita coba dikirim paket dari VLAN 30 ke server. Nah, ini nanti akan file ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan saya menyinggung tentang direction access control list. Nah, tadi kan kita itu outnya di yang ini FA0/1. Sekarang kita akan coba outnya itu di FA0/0. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi khusus di router 2-nya. Nah, ini teman-teman bisa sebentar. Ini tambahkan 0. Lalu teman-teman ketikkan do show access list, enter. Nah, ini walaupun ini masih ada, tetapi karena kita menghilangkan directionnya, nanti 30 base itu bisa ping ke server. Nah, akan saya coba misalnya V6 ke server 1. Nah, ini akan sukses ya teman-teman. Sekarang kita akan coba konfigurasikan IP di router 2-nya. Lalu teman-teman IP access
grup 1 out, enter. Nah, kita akan coba kirim paket VLAN 30 ke router. Nah, ini akan berhasil karena kita memblokirnya itu yang FA01. Sekarang saya akan konfirmasi di blokernya itu FA00. Jadinya PC 6 itu atau 3 VLAN 30 nggak bisa ping ke router 2. Ini keluar dulu. Lalu masuk yang internet FA0/0. IP access group 1 in. Sekarang kita coba ping. Nah, ini gagal. Jadi si router 2 itu memblokir paketnya FA00. Jadi dari sini VLAN 30 nggak bisa ping ke router 2 maupun nanti ping ke server-server yang terhubung ke router 2. Nah, dari tadi kan kita itu konfigurasi di router 2, enggak di router 1, karena kita itu akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Jadi nanti di sini itu di router 2-nya akan memblokir. Kalau misalnya diblokir di router 1, maka nanti router satunya itu enggak bisa ping ke VLAN 30-nya. Nah, sekarang kita akan coba di VLAN 2, di router 2. Saya akan hapus dulu konfigurasinya. Teman-teman tambah A0. Nah, terus sekarang masuk ke router satunya. Nah, karena kita mau memblokir VLAN 30, jadi kita itu akan masuk ke interface yang terhubung ke VLAN 30 ya teman-teman, yaitu interface FA0/1.30. lalu IP access group 1, lalu enter, in, tambahkan in, lalu enter. Nah, nanti si router 1 itu nggak bisa ping ke VLAN 30-nya. Nah, terus di sini saya akan kembalikan saja no. Nah, oke, yang terakhir itu kita akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, kita itu akan membuat PC 2 itu nggak bisa ping ke server sini. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di router 2-nya. Sini teman-teman keluar. Lalu teman-teman ketikkan access list 1 ini, karena kita akan memblokir PC 2. Jadi di sini IP PC 2-nya teman-teman bisa copy ya. Nah, sudah. Lalu router 2, masukkan IP-nya, paste, terus enter, terus to show access list, enter. Nah, di sini tuh terletak yang 30. Sekarang coba teman-teman ping PC 2 ke servernya. Nah, di sini akan terblokir ya teman-teman, tidak bisa. Oke teman-teman, seperti itu saja penjelasan materi bab 12 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.